رسول الله سلام عليك يا رفيع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Gimana cara penggunaannya, Pak? Hah? Cara penggunaannya, Pak? Ini, bentar. Tulis dulu ya. Nah, ya. Hah? Oh, berarti langsung aja, Pak ya? Hah? Langsung aja ya? Ah, iya. Oh, kirain ditekan lagi, Pak. Enggak. Oh, langsung, Pak. Sekali mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan saya berkesempatan hadir bersama Allah yang mulai rangka melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas ibadah yang mampu terlaksanakan pada kesempatan yang mulia ini dan yang beri pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salam dikirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin dan jemaah yang kami hormati. Sebagaimana biasa sebelum khatib menyampaikan kami dari pengurus masjid menyampaikan beberapa yang perlu untuk diketahui bersama. Dan mari kita doakan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berwakaf, berinfak dan bersedekah, baik untuk pembangunan masjid kita, anak yatim yang berada di daerah kita ataupun untuk alam masjid kita. Sama-sama kita doakan semoga akan menjadi hajat dan niat dari kaum muslimin dan muslimat ini dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita ini membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin dan jemaah yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan sekaligus mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimat bahwa untuk kajian subuh Ahad 6 November 2022 kembali kita laksanakan di masjid kita ini. Adapun yang akan menyampaikan kajian subuh untuk subuh Ahad besok yakni Al-Ustaz Ikhwan Siono S.I. Itu kembali kami mengundang para seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mari kiranya kita hadir bersama-sama pada subuh Ahad besok. Kita awali dengan subuh berjamaah di masjid kita ini dan dilanjutkan dengan kajian subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ikhwan Siono S.I. Dan nanti yang terakhir kita tutup dengan sarapan bersama. Itu sekali lagi bersama-sama kami menyampaikan dari pengurus masjid. Mari kita hadir, nanti kita disediakan sedekah sarapan gratis untuk jemaah yang hadir untuk kajian subuh setiap subuh Ahad di masjid kita ini. Atas perhatian terlebih lagi kehadirannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang kami sampaikan sebagaimana biasa setiap petang Senin malam Selasa kita juga di masjid mengadakan kajian rutin mingguan. Adapun yang akan memberikan atau akan menyampaikan kajian rutin mingguan pada petang Senin malam Selasa minggu pertama November 2022 insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ismahadi Al-Syema. Bersama ini kami kembali mengajak dan mengimbau kepada seluruh jemaah kaum muslimin dan muslimat. Mari kiranya kita hadiri wirid kajian rutin mingguan yang kita laksanakan di masjid kita ini. Pertama sekali kajian subuh yang kita laksanakan setiap subuh Ahad dan kajian rutin setiap petang Senin malam Selasa di masjid kita ini. Kita awali dengan sholat isya berjamaah dan sholat maghrib berjamaah. Kajian rutin mingguan petang Senin malam Selasa dan kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Itu kembali kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mari kita hadiri
kegiatan dakwah yang kita laksanakan di masjid kita ini. Atas perhatian terlebih lagi kehadirannya, kembali kami ucapkan ribuan terima kasih. Terakhir, sebagai pelaksana sholat Jumat kita pada kesempatan siang hari ini yang bertindak sebagai khotib dari DPD MDI Kota Pekanbaru, yakni Al-Ustaz Ahmad Harahap SPDI. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Adapun yang bertindak sebagai imam, kita mintakan kesediaan beliau, dan Bilal kami serahkan kepada Ustaz Eko Wanto. Waktu sholat masuk pukul 12 tepat. Waktu sudah masuk, kembali kami mengajak, menghimbau kepada kita yang telah hadir, karena masih banyak satu yang kosong ataupun terputus. Ini di tengah putus ini. Mari Pak, kita rapatkan saf kita luruskan sebelum khatib naik kita. Silakan maju ke depan, kita isi saf yang kosong di depan kita. Silakan maju ke depan. Demikianlah dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسولا اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita kesempatan, menganugerahkan kepada kita kesehatan, terlebih-lebih keimanan. Di luar daripada ini ada satu yang kita lupa, bahkan muslim sendiri itu terlupa, bahwa Allah setiap waktu, setiap masa memberikan sifat rahimnya kepada kita, yakni sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena sifat rahim Allah, mungkin tadi subuh, sebelum azan subuh kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena sifat kasih sayang Allah, mungkin sebelum azan kumandang Jumat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya dengan membawa dosa, membawa maksiat, membawa zalim yang kita lakukan sebelum-sebelum ini. Tetapi berkah dari sifat Allah yang rahim, kasih sayangnya yang masih tercurah kepada kita, Allah berikan kepada kita kesempatan. Apa gunanya kita hadir pada siang yang berbahagia ini? Salah satu yang paling penting adalah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, tidak mengulangi kemaksiatan yang kita lakukan, tidak mengulangi lagi kezaliman yang kita lakukan terhadap tetangga kita, tidak mengulangi lagi kelalaian meninggalkan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ada 3 doa malaikat Jibril alaihissalam yang langsung diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Di tangga pertama malaikat Jibril berdoa kepada Allah, kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Di tangga kedua malaikat Jibril juga berdoa. Bahkan di tangga ketiga ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, malaikat Jibril juga berdoa yang langsung diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu doa Jibril alaihissalam kepada Allah? Yaitu syaqiyun, terlaknat umat Muhammad, yaitu ketika mendengar namamu tapi enggan mengucapkan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang malaikat yang suci, pekerjaannya hanya bersujud kepada Allah, yang berdoa. Kemudian yang mengaminkan seorang manusia yang maksum, yang mulia,
maka mustahil doa itu tidak ijabah. Maka pasti doa malaikat Jibril alaihissalam tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang lalai mengucapkan salam kepada Rasulullah ketika diucapkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib tidak lupa berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kita semua. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintah Allah sekuat setenaga kita. Meninggalkan larangan Allah. Apa itu takwa dalam secara singkat? Takwa secara singkat adalah engkau takut kepada Allah dimanapun engkau berada. Engkau takut kepada Allah ketika di halayak ramai. Engkau takut kepada Allah ketika sendirian. Engkau takut kepada Allah bahwa la naum, tidak ada tidurnya Allah melihat kita. 24 CCTV di sekeliling kita memantau pekerjaan kita, perbuatan kita. Maka takwa itu sendiri artinya adalah engkau takut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kita yang diamanahkan oleh MDI Kota Pekanbaru pada Jumat yang berkah ini adalah menjalin ukhuwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Secara bahasa, ukhuwah itu diambil dari kata akhi, artinya saudara. Maka ukhuwah itu artinya persaudaraan. Ada juga sebagian bahasa bahwa ukhuwah itu berarti ada sifat memperhatikan. Bahwa setiap orang yang ada ingin menyambung tali persaudaraan, maka ada juga sifat yang tersimpan dalam hatinya ingin memperhatikan saudaranya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yaitu rukun yang 6. Maka kita ini walaupun kita beda ras, beda suku, bahkan beda kulit, ataupun kita tidak pernah berjumpa sebelumnya, tetapi kita diikat la ilaha illallah, maka dipastikan kita bersaudara. Ketika kita sudah bersaudara, maka datanglah definisi ukhuwah tadi, harus saling memperhatikan satu sama lain. Ketika saudaramu dalam kesusahan, maka cobalah bantu dengan materi. Tidak sanggup dengan materi, mungkin kita juga susah, maka kasihlah solusi. Tidak sanggup dengan solusi, maka yang terakhir adalah doakan supaya kesusahan saudara kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhwaykum, maka ketika ada saudara kita yang konflik, tidak satu pendapat, tidak satu pikir, maka kita sebagai orang beriman yang bersaudara, kita luruskan, kita cari titik tengah, bukan sebaliknya mengadu domba ataupun memecah belah kedua belah pihak. Maka orang yang beriman kepada Allah kemudian menyambung tali silaturahmi ataupun persaudaraan ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran untuk orang yang beriman kepada Allah? Untuk orang yang menyambung tali persaudaraan ataupun tali ukhuwah, la'allakum turhamun, maka tercurahlah baginya rahmat Allah seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ukhuwah, maka sungguh banyak pembahagiannya. Salah satunya adalah ukhuwah Islamiyah. Kita sesama muslim yang berakidah Islam, maka sudah pasti kita sudah bersaudara. Tidak ada kata di antara kita beda-beda suku, beda-beda ras, ataupun beda-beda golongan dan tingkatan nasab. Kita semua bersaudara. Kemudian ada juga ukhuwah itu, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan antar negara. Ada juga namanya ukhuwah basoriyah,
ukhuwah antar sesama manusia. Kita bukan seakidah dengannya. Dia agama non-muslim, kita muslim. Maka sepantasnya kita muslim yang baik, kata Rasulullah SAW, harus menjalin tali persaudaraan. Bukan menjalin tali persaudaraan itu semua ikut kita sambungkan. Ada satu yang boleh, ada satu yang tidak boleh kita sambungkan dengan selain agama kita, yaitu tentang akidah. Bisa kita tali persaudaraan dengan saudara kita melalui ekonomi, melalui muamalah sosial. Tetapi ketika sudah sampai kepada akidah, saudara kita yang lain selain muslim memperingati ataupun mengadakan hari raya agamanya, kita sebagai muslim yang pintar, yang cerdas, jangan pula kita ikut untuk mengucapkan selamat. Cukup di luar dari agama kita ikut tali persaudaraan. Ketika sudah masuk kepada ranah akidah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesemua ukhuwah yang ada dalam Islam itu, apa yang harus kita lakukan untuk menjalinnya supaya erat? Yang pertama, jagalah lisan kita walaupun dia bukan muslim. Apalagi muslim satu akidah, satu masjid, satu shop ketika sholat berjamaah, maka jagalah yang namanya lidah. Lidah tidak bertulang, tetapi mampu melakukan hal-hal yang buruk ketika kita sudah terlanjur mengucapkan yang tidak baik. Kemudian kita menjaga tangan kita. Siapakah muslim itu? Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah muslim yang baik itu?" Maka kata Rasulullah, "Wal muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih." Muslim yang betul-betul muslim itu adalah mampu menjaga lisannya dan tangannya. Maksudnya apa? Kita mampu menjaga lisan kita ini, jangan sampai saudara seakidah kita ataupun di luar akidah kita terluka. Jangan sampai gara-gara lidah kita ini orang sekitar kita terjadi konflik. Jangan sampai gara-gara lidah kita yang lunak ini terjadi adu domba. Jangan sampai lidah kita ini mampu membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadih, dan juga mampu menjaga tangannya. Mungkin tangan kita sudah kuat, mungkin tangan kita sudah ada genggaman kekuasaan, maka ketahuilah ketika ada genggaman kekuasaan di tanganmu, engkau anggota DPR, engkau pejabat ataupun pengurus-pengurus lainnya, maka ketahuilah itu digunakan bukan untuk meremehkan orang lain, bukan untuk merendahkan saudara kita yang muslim, bukan juga menyudutkan saudara kita yang di luar muslim. Itu diberikan oleh Allah. Allah memberikan kepada kita amanah untuk memegang suatu kekuasaan agar kita mampu menyatukan tali silaturahmi ataupun tali persaudaraan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini memberikan kepada kita amanah sebagai pemegang kekuasaan, maka pergunakanlah untuk menyambung tali persaudaraan ataupun tali ukhuwah. Setidaknya tidak pernah kita menyakiti orang lain gara-gara kekuasaan kita. Berapa banyak pemimpin di dunia ini ketika sudah sampai di tangannya berubah segalanya. Yang dulunya dia ramah tamah, yang dulunya dia dermawan, yang dulunya dia murah senyum, ketika dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, segalanya berubah. Tidak pernah lagi tegur menegor. Bahkan akidah muslim yang ada di sekitarnya berubah karena tidak mau membantu saudaranya yang sedang susah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah yang singkat ini adalah, yang pertama, bahwa kita semua adalah bersaudara. Selagi kita dinobatkan sebagai manusia, kalau kita bertitelkan sebagai manusia, maka dapat dipastikan kita semua bersaudara. Tidak ada pandang agama, tidak ada pandang suku, bahkan ras. Semua manusia bersaudara. Sama-sama satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Yang kedua, kesimpulan khutbah yang singkat ini adalah, ketika kita sudah mengakui sebagai muslim, maka jagalah kemusliman itu. Apa maksudnya?
jaga tangan kita untuk tidak melukai saudara kita. Jaga mulut kita, jaga lisan kita untuk tidak meremeh-temehkan orang lain. Fa'tabirul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, innal hamdalillah, al-insanu fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala min qail, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li zawjatina, Allahumma ighfir li auladina, Allahumma ighfir li kulli ahlina ya Ghafurur Rahim. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansurna ikhwanana fi Syria wa fi Afghanistan wa fi Sin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya khairun nasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.